Baik ayah bunda, hari ini kita akan membahas tentang anak-anak yang sulit ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan dalam waktu sesaat saja. Parents hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi parents hebat. Halo, apa kabar ayah bunda yang ada di rumah bersama Parents Hebat? Kali ini kita muncul lagi setelah sekian lama vakum. Kita muncul lagi di tahun 2022 dengan tim yang insya Allah makin semangat ya, makin kece untuk berbagi informasi untuk mempersiapkan anak-anak kita sehat akal, sehat mental bersama Parents Hebat. Ayah bunda atau bunda nih yang ada di rumah yang punya pengalaman anandanya sulit untuk ditinggalkan, bahkan hanya ke kamar mandi aja sulit untuk ditinggalkan. Mama mau ke kamar mandi aja sulit dan nangis-nangis terus. Adakah? Yap, bagi yang ada yang seperti itu jangan kemana-mana, simak terus sampai habis video ini. Kita akan membahas soal itu. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu untuk segera subscribe, like, komen, dan share terus agar keberadaan Parents Hebat ini membawa manfaat untuk semuanya bunda-bunda hebat yang ada di rumah. Baik ayah bunda, hari ini kita akan membahas tentang anak-anak yang sulit ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan dalam waktu sesaat saja. Ada dua teori yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Piaget, yaitu tentang objek permanen. Objek permanen. Nah, definisi dari fenomena ini adalah definisi dari objek permanen ini adalah kemampuan anak-anak untuk memahami bahwa sebuah objek yang ada saat itu sedang tidak dapat ditangkap oleh panca inderanya. Artinya benda tersebut ada namun sedang tidak terlihat, sedang tidak bisa dipegang, ataupun juga sedang tidak bisa kita dengarkan suaranya. Anak-anak yang pada fenomena ini biasanya terjadi pada usia 6 sampai 2 tahun. Mengapa demikian? Karena mereka berada pada fase sensori motor, yang artinya semuanya harus bisa mereka tangkap dengan panca inderanya. Lalu apa solusi yang bisa kita berikan pada fase ini? Yap, jawabannya adalah permainan. Permainan apa saja? Ada 3 permainan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita untuk melatih mereka siap pada fenomena ini. Yang pertama adalah cilukba. Ternyata cilukba itu bisa melatih anak-anak kita untuk belajar menganggap ada sesuatu yang tidak ada. Mamanya kan ada, tapi sedang ke kamar mandi sebentar aja, tapi nangisnya kan lama begitu ya. Mamanya ada, tapi sedang ke kamar mandi. Nah, kita latihan itu. Ketika kita tutup mata kita, ciluk begitu ya, ciluk gitu kan, itu berarti kan seolah dia sedang kita kenalkan. Tuh, mama sedang tidak ada karena memang mata sedang tertutup dan tangan sedang tertutup. Begitu tangan dibuka, ada mamanya. Nah, permainan ini ternyata memiliki filosofi ya untuk membersamai anak-anak pada fase ini. Kemudian yang kedua permainannya adalah petak umpet. Permainan petak umpet sudah layak atau biasa kita kenalkan ya. Anak-anak kita ajari untuk bersembunyi dan untuk mencari kita yang sedang bersembunyi. Dan yang ketiga adalah permainan mencari benda yang tersembunyi. Terserah mau menggunakan media apapun, misalkan contohnya ada 3 gelas. Nah, kemudian di antara 1 gelas itu kita berikan kelereng. Anak kita ajari, ayo temukan di mana kelerengnya. Ketika kita mengangkat 1 gelas yang kosong, kok tidak ada kelerengnya. Kemudian kita ajari lagi membuka gelas satunya, kok tidak ada juga. Kemudian kita yang ketiga, lah ini kelerengnya. Nah, di situ anak-anak kita sedang kita ajarkan untuk memiliki pemahaman tentang objek itu sebetulnya ada namun sedang tidak nampak. Baik, yang kedua adalah teori yang dikemukakan dari UNICEF, yang pada teori ini disebut dengan separation anxiety. Jadi pada usia ini adalah pada fenomena ini maksud saya anak-anak mengalami kecemasan karena caregivernya. Karena caregiver itu orang yang biasa memberikan dia kasih sayang, cinta, peduli, perhatiannya. Ibu ya biasanya begitu ya. Sedang tidak dapat ditangkap oleh mata, oleh panca inderanya begitu. Pada anak-anak ini terjadi pada fenomena ini biasanya sampai rentang 3 tahun. Ditinggal ke kamar mandi nangis, mamanya mau barusan ditidurkan, tiba-tiba peka kok mamanya nggak ada di sampingnya. Nah, itu nangis seperti itu.
Nah, pada fenomena ini, pada fenomena kecemasan ini, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk membersamai anak-anak kita? Jawabannya adalah komunikasi. Karena pada anak usia ini anak-anak sudah lebih mengenal bahasa, mengenal kata-kata begitu, sehingga keyakinan kita, anakku bisa aku ajak komunikasi. Maka itu yang harus kita tanamkan dulu pada diri kita, sehingga itu yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa ketika kita komunikasi, anak kita memahami ucapan kita. Kalau kita sudah tidak yakin bahwa anak kita mampu mengerti apa yang kita ucapkan, maka komunikasi tersebut tidak akan efektif, tidak akan bisa diterima oleh Ananda. Nah, komunikasi apa yang kita berikan untuk anak-anak kita ini yang sudah bisa berkomunikasi ini, agar mereka tidak menangis ketika ibunya hilang dalam sesaat begitu ya, ditinggal sesaat, bukan hilang begitu. Yang pertama adalah sampaikan kegiatan apa yang akan dilakukan setelah mamanya meninggalkannya. Jadi harus disampaikan. Contohnya adalah, adik, mama mau ke kamar mandi. Setelah mama ke kamar mandi, kita melanjutkan bermain boneka ya. Nah, kita sampaikan itu, sehingga anak menangkap bahwa mamanya hanya meninggalkan dalam waktu yang sesaat. Yang kedua adalah berikan mainan atau sesuatu yang bisa didekap. Boleh boneka, boleh selimut, atau mungkin guling atau bantal begitu ya. Pegang dulu ya sayang. Kita sampaikan begitu, pegang dulu ya sayang bonekanya ya. Mama akan pergi ke kamar mandi. Adik tunggu dulu ya di sini ya. Jangan kemana-mana ya. Sehingga boneka itu atau benda yang dia pegang itu tadi adalah bagian dari pengganti ibunya yang bisa didekap ataupun dipeluk. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bonding. Bonding itu adalah ikatan. Kita munculkan ikatan. Dari mana memunculkannya? Dari komunikasi. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin, waktu yang berkualitas untuk anak-anak kita untuk menyampaikan hal ini. Ketika dia akan cemas atau dia sedih, sampaikan semuanya, sehingga ketika nanti dia akan ditinggalkan sesaat, contohnya ke kamar mandi atau misalkan ke warung tetangga, ke sebelah begitu, dia tidak akan cemas yang berlebihan. Adik, nanti kalau mama misalkan ke kamar mandi tidak perlu menangis. Adik kan ada di sini dijaga sama Allah. Atau misalkan di rumahnya ada kakaknya, sekalipun kakaknya hanya usia rentang setahun di atasnya, ada kakak. Disampaikan begitu. Ini ada kakak. Nah, sehingga dia merasa ada tetap sosok yang memberikan perhatian, perlindungan yang menggantikan kehilangan ibunya tersebut tadi. Yap, ayah bunda yang ada di rumah, semoga bunda-bunda yang merasa bingung anakku harus diapakan, ini kok nangis terus kalau aku tinggalkan sesaat, dengan menyimak materi ini bisa kita praktekkan bersama-sama agar anak-anak kita menjadi anak yang mandiri. Terima kasih sudah menyimak channel Parents Hebat.